Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Pratama Wardana dari semester 7C. Nah, di sini saya akan mengidentifikasi dua jenis tanaman yang hampir sama. Nah, di sini ada dua jenis tanaman. Yang pertama yaitu ada rumput setaria. Kemudian untuk tanaman yang keduanya yaitu ada rumput odot. Nah, di sini kedua tanaman memiliki hampir kesamaan, terutama pada daun, pada warna, dan juga pada akar. Selain itu juga di sini juga untuk kandungan jumlah gizinya juga hampir sama. Untuk kandungan gizi rumput odot dan rumput setaria yaitu berkisar antara 10 hingga 13%. Namun untuk jumlah pemupukan juga akan mempengaruhi untuk kandungan proteinnya. Apabila pemupukannya banyak, kuat, maka kandungan proteinnya juga akan besar. Namun ketika dikonsumsi oleh ternak sendiri akan menyebabkan ternak itu mengalami pengenceretan. Nah, kita akan membandingkan dua jenis tanaman ini, terutama untuk daun. Nah, di sini kita ambil satu saja ya, biar kita lebih enak untuk membandingkannya. Di sini daun. Untuk daun hampir sama, namun berbeda. Nah, jika rumput odot daunnya itu lebih kecil, sama seperti pohon serai. Di sini daunnya kecil dan pada bagian tangkai daunnya itu akan runcing, akan tajam, seperti pisau gitu ya, akan lebih tajam. Namun kalau rumput odot ini pasti daunnya dia melebar, daunnya lebar-lebar, dan juga untuk daunnya itu lebih panjang rumput odot. Kemudian kita bandingkan kedua yaitu pada batangnya. Nah, untuk batang sendiri sudah jelas sangat berbeda, tidak ada kesamaan untuk batang ini ya. Cuman kalau untuk rumput setaria, kalau umurnya sudah tua, dia juga batangnya bisa panjang, tapi dia batangnya akan kecil, nggak besar seperti rumput odot. Kalau rumput odot dia kan besar, kalau udah tua dia keras. Tapi kalau untuk rumput setaria, batangnya dia lembut. Nah, jadi kalau untuk palatabilitas atau kesukaan ternak itu, ternak akan lebih suka rumput setaria. Tapi kalau rumput setaria ini, kalau kita berikan dalam jumlah yang banyak dan terlalu muda, itu ternaknya akan mengalami kemenceretan. Sudah bisa membedakan batangnya, sangat beda ya. Batangnya kalau rumput setaria dia gepeng, kecil, kalau rumput odot dia besar dan kemudian di sini untuk pengembangbiakan atau untuk segi penanamannya sendiri itu juga hampir sama. Ya, kita ambil cabangnya atau anakan pada rumpunnya kita ambil, bisa kita ambil satu-satu gini bisa. Nanti ketika kita tanam akar-akar yang tua ini, kita potong. Nah, kita potong, terus kemudian untuk tangkainya juga kita potong, baru kita tanam. Sama juga seperti halnya dengan rumput odot. Nah, di sini rumput odot juga kalau kita ingin menanam, kita juga bisa mengambil, kita cabut satu ini, kita ambil cabangnya, baru kita tanam. Kemudian untuk akar-akar yang tua bisa kita potong agar nanti akar yang baru tumbuh kembali. Kemudian nanti pada bagian sini bisa kita potong dan kita tanam. Terus kemudian untuk hama. Untuk hama seperti di sini, kalau di tempat saya itu ada yang namanya, mohon maaf sebelumnya, di sini ada hama babi, karena di sini kan masih di kawasan saya itu masih hutan belantara. Jadi kalau petani atau peternak menanam rumput itu bukan hanya
lembu atau ternak tetangga saja yang memakan, tapi ada hambanya juga, itu bisa kayak monyet sama babi. Nah, kalau untuk rumput setaria ini, dia kan tidak memiliki batang. Nah, karena batangnya ini terdiri dari tumpukan daun, tangkai daun. Dia itu tumpukan dari tangkai-tangkai daun sehingga membentuk batang. Tapi kalau dia udah tua, batangnya akan timbul juga panjang, kecil tapi keras. Itu kalau udah umur di atas 6-7 bulan itu pasti akan keras. Tapi tentunya sangat jarang sekali ya kalau kita nanam rumput 7 bulan baru dipanen atau 6 bulan baru dipanen, tentunya jarang. Nah, tapi kalau untuk rumput odot di daerah saya, kalau untuk rumput odot sendiri, ketika rumput itu ditanam kemudian sudah mulai tumbuh, batangnya sudah mulai panjang seperti ini. Kalau batangnya sudah mulai panjang seperti ini, pasti paling sering babi sama monyet akan memakan atau memanen terlebih dahulu. Karena apa? Karena batangnya di sini, walaupun dia sudah tua, tapi dia di sini walaupun keras, tapi di dalamnya dia ada airnya. Nah, jadi babi sama monyet itu sangat suka, sama seperti halnya dengan tebu, hampir sama dengan tebu. Tebu pun di sini ditanam, kalau tidak dipagar juga akan habis diserang sama babi dan monyet. Nah, itu hambanya. Kemudian untuk selanjutnya untuk kemudahan dalam mengembangbiakannya atau dalam menanamnya. Nah, di sini rumput odot dan rumput setaria untuk pengembangbiakannya saya rasa dua-duanya sama-sama mudah. Hanya saja untuk produktivitasnya, ketika perkembangbiakannya itu saya rasa lebih cepat rumput odotnya sendiri ketimbang rumput setaria. Karena kalau kita bandingkan dalam menanam dalam jumlah 1 hektar persegi itu, untuk jumlah yang didapatkan atau jumlah yang dihasilkan, hasilnya itu akan sangat terlihat. Kemudian untuk perkembangbiakannya, untuk anak-anaknya sendiri, ketika kita panen pertama, kita potong, dia cabangnya akan lebih banyak dari batang-batangnya ini. Nah, kalau rumput setaria ini kan, kalau kita panen dia hanya mengandalkan cabang-cabang dari akarnya, dari pangkal batang, dari bawahnya sini, berbeda dengan rumput setaria, rumput odot ini kalau kita potong dia akan cabangnya dari batang-batangnya sini. Kalau rumput setaria dia dari bawah, kalau odot di sini dia akan banyak. Jadi untuk perkembangbiakan atau untuk produktivitasnya akan lebih banyak rumput odot sendiri. Kemudian untuk ketahanan dalam cuaca, dengan cuaca, untuk ketahanannya sendiri dengan cuaca saya rasa lebih mudah rumput odot. Karena kalau rumput odot, kalau menurut saya, dia walaupun terkena panas dia hanya menguning. Ketika dia terkena kemarau dia akan menguning. Namun ketika dia nanti sudah terkena hujan 1 kali atau 2 kali, dia hijaunya akan pulih, akan cepat pulih. Tapi berbeda dengan rumput setaria ini. Kalau rumput setaria ini ketika terkena musim kemarau dia akan mati. Karena apa? Karena akarnya dia bergerombol, bergambut. Ketika terkena panas dia akan dari akarnya akan mati ya. Karena dia tidak batangnya tidak menyimpan air, jadi susah untuk kemarau dalam jangka yang panjang. Mungkin kalau untuk kemarau 1 bulan, 2 bulan mungkin bisa, tapi kalau untuk di atas 3 bulan kita harus menanaminya kembali, karena hanya 1 ataupun 2 rumpun saja yang nanti yang bakal hidup, karena akan banyak yang mati ketimbang yang hidup. Mungkin itu saja untuk perbandingan atau perbedaan, karena secara keseluruhan jumlah gizi proteinnya saya rasa sudah sama. Hanya saja tergantung bagaimana kita merawat dan
dengan pupuk dan pemanennya. Semakin banyak pupuk yang kita beri, maka protein yang dihasilkannya juga akan banyak juga. Jadi mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata yang kurang dan salah, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.